Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini 16 Syawal 1442 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk dapat berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, uswah kita, imam kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana Idul Fitri, maka kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa salihal amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh yang kita lakukan, puasa kita dan salat kita, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dalam kajian rutin setiap Kamis malam nantinya insyaallah adalah membahas tentang sirah nabawiyah, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk termulia yang di atas muka bumi yang Allah ciptakan, seorang nabi dan seorang ulul azmi dan seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan dari hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Sebagian mereka Allah pilih sebagai ulul azmi, sebagian mereka Allah pilih sebagai khalilnya, kekasihnya. Dan nabi yang paling mulia di antara dua kekasih Allah, di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim, adalah rasul kita Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah pembahasan kita pada setiap Kamis malam insyaallah taala. Sebelum Anda memasuki pembahasan, maka dalam pertemuan pertama ini kita akan memberikan mukadimah sebagai pengantar dari pembahasan sirah an-nabawiyah. Dan pengantar yang ingin Anda sampaikan yang pertama adalah tentang beberapa buku, beberapa karya yang ditulis oleh para ulama berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda mengumumkan materi pembahasan pada Kamis malam di masjid ini adalah kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar, lalu Anda posting terjemahannya, maka muncul beberapa pertanyaan. Apakah kitab yang Anda tunjukkan di depan antum yang warna coklat ini, dan Anda rasa ini yang banyak dimiliki oleh antum, yang warna coklat ini, apakah kitab ini adalah kitab yang Anda bahas terjemahannya? Maka jawabannya bukan. Jawabannya bukan. Bukan beda covernya, beda covernya penulisnya sama, memang beda kitabnya. Kitab yang Anda bahas adalah kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar. Ya, diterjemahkan bahasa Indonesia sama juga. Intinya tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulisnya sama. Kalau yang coklat ini, yang terbitan Darul Ham ini memang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini juga ditulis oleh beliau yang Anda jadikan rujukan di dalam pembahasan kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar. Cuma yang Anda gunakan untuk pembahasan pada kajian rutin ini adalah ringkasan dari Rawdatul Anwar, dari Raihul Maktum. Paham sebenarnya? Ringkasannya. Kita akan lihat kitab Ar-Raihul Maktum yang banyak antum miliki itu ditulis oleh Fadilatul Syekh. Selesai ditulis oleh Fadilatul Syekh pada tanggal 24 Rajab 1396 Hijriah atau tanggal 23 Juli 1976. Sementara kitab Rawdatul Anwar itu selesai ditulis oleh Fadilatul Syekh
tanggal 1 Muharram 1414 Hijriah atau 20 Juni 1993. Jarak kedua kitab ini 17 tahun bedanya. Jadi yang antum punya kebanyakan yang coklat ini rata-rata yang punya terjemahannya. Ini kitab aslinya Ar-Rahiqul Maktum. Penulisnya sama. Yang membedakan ini lebih ringkas dibanding ini. Kenapa Anda pilih yang ringkas? Anda ingin membahas yang dasar dulu, maksudnya yang ringkasan dulu, yang simpel. Nanti baru masuk ini. Lo kan sama aja Ustaz. Ini kami bertahap dalam belajar, saudara. Bertahap dalam belajar. Yang ringkasnya dulu. Kitab-kitab yang lebih tipis dulu, yang kecil dulu, baru naik ke atasnya setelah itu. Jangan langsung yang gede. Kayak anak kecil nggak langsung makan bubur kan? Makan buah dulu, bubur itu nggak langsung kayak bubur Bandung kan beda. Cuma anak kecil aku kasih bubur Bandung, mereka catat lele. Kan selak kemudian buatnya. Ya, nah ini jadi kita tidak sama. Apa yang membedakan? Selain ringkas, kalau di kitab ini yang warna coklat ini terjemahan, di kitab ini penulis menjelaskan di awal itu tentang orang Arab secara umum, Jazirah Arab. Disebutkan tentang strategis dunia Arab, lembaga pemerintahan dan keemiran di Jazirah Arab, keyakinan kepercayaan bangsa Arab, keyakinan masyarakat Arab jahiliyah. Tapi kalau di sini langsung di bab pertama langsung ditulisnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam asluhu wa nash'atuhu wa ahwaluhu qabla nubuwah. Nabi Muhammad asalnya, pertumbuhan beliau dan kondisi beliau sebelum diutus jadi nabi. Jadi tidak dibahas lagi orang-orang Arab itu. Sementara di kitab terjemahan ini pembahasan tentang orang Arab saja yang terjemahannya itu sudah lumayan, sudah 50 halaman. Itu bisa 6-7 majelis kalau di masjid. Ya, 1 bulan lebih. Ya, kalau tak hujan, kalau ustaz sehat. Nah, kalau hujan, ustaz sakit, ya banyak uzur. Safar atau jemaahnya yang safar. Ya kan? Nah ini bedanya. Sampai sini paham dulu ya. Jadi berbeda. Nah, apakah kami bisa kajian pakai terjemahan kitab yang Ar-Rahiqul Maktum? Monggo, silakan saja. Cuman antum akan kesulitan mengikuti alur ana. Karena kalau di terjemahannya ini, terjemahan ini ada belum datang yang warna hijau, yang terbitan Fatihah itu yang mana posting. Kalau anda buka halaman 5 misalnya, antum di sini halaman 55, 56. Karena pembahasan yang di kitab yang ringkas ini di bagian awal, kalau ini sudah lewat beberapa halaman gitu loh. Dan kata-katanya pasti dikurangi gitu loh, diringkas. Jadi nanti aku bingung ikut ini, yang mana yang dibahas Ustaz? Akhirnya putus asa gak datang lagi di majelis. Nah, jadi saran anda kalau bisa, yang anda baca itu yang dipakai. Tapi kalau aku ini terserah antum, gak masalah. Itu kitab yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Sebenarnya yang namanya kitab sirah itu gak hanya ini. Bahkan para ulama menyebutkan kitab-kitab hadis yang antum pelajari diajarkan oleh para ustaz, entah Umdatul Ahkam, Fathul Bari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dengan segala syaratnya, kemudian Bulughul Maram, Arba'in Nawawiyah, itu sejatinya sirah. Perjalanan Nabi isinya di situ. Cuman mereka berikan bab sebagai bab-bab hadis atau bab-bab fikih. Aku belajar fikih yang diceritakan di situ perbuatannya siapa? Perbuatan Rasulullah SAW. Bab tentang fikih taharah. Hadis Nabi, hadis hadis Maula Utsman bin Affan. Tentang sholat, Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Tentang Nabi, sirah juga. Haji, kata Nabi SAW, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku manasik kalian. Berarti kan ini perjalanan Nabi. Cuma dibuat bab oleh para ulama, sebagai bab fikih. Sejatinya kita mempelajari Nabi SAW. Awalnya kajiannya anak ini sendiri di manhajiyah, kajian manhaj. Tapi diminta oleh teman-teman untuk membahas sirah. Ya akhirnya putuskan sirah kalau begitu dengan kitab yang kita pilih, Rawdatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar. Terjemahannya pun sirah nabawiyah tulisannya. Karena dalam judul kitab bahasa Arab ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu rasa judulnya berbeda. Kalau orang di bahasa Arab dia berbeda. Maka kadang langsung diterjemahkan dengan bahasa sasaran bahasa orang Indonesia. Maka kalau aku ketemu buku, aku bilang saya mau beli sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah yang mana? Aku mesti sebutkan penulisnya. Jangan sebutkan yang covernya warna coklat. Ya, penerbitnya kan juga warna coklat. Bukan si Safiur Rahman tapi penulisnya. Ini
tentang kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri. Ada dua, ada Ar-Rahiqul Maktum, ada Rawdatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar. Ada kitab lain yang ditulis tentang sirah Nabi juga, kitab yang ada di hadapan anak. Ini namanya, ini udah terjemahannya, ini Syarah Syama'il An-Nabi. Kitab ini disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Insyaallah antum tahu beliau, sering di Indonesia. Kitab yang disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq ini adalah kitab Syama'ilun Nabi li Abi Isa At-Tirmidzi, punya Imam At-Tirmidzi. Jadi Imam At-Tirmidzi itu punya kitab namanya Syama'ilun Nabi, yaitu karakteristik lengkap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dibahas bukan cerita Nabi lahir dari suku ini, bapaknya ini, umminya ini, pamannya begini, 8 tahun yang meninggal siapa, ketika Nabi 6 tahun yang meninggal siapa, tahun kesedihan, istri Nabi siapa saja. Bukan itu yang ceritakan. Kalau Syama'ilun Nabi, Anda sebutkan bapaknya, itu berdasarkan hadis-hadis yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi. Misal, ini ada di Syama'il Nabi itu ada 56 bab. Kitab ini ada 56 bab. Isinya hadis. Kemudian disyarah, makanya kembali begini. Secara asal cuma hadis-hadis. Imam At-Tirmidzi itu. Itu contoh babnya, bab tubuh Rasul. Dijelaskan semua hadis yang bicara tentang tubuh Nabi. Kadang aku baca hadis pertama dijelaskan rambut Nabi itu gak terlalu ingkar, gak terlalu tidak lurus juga, tidak ingkar. Nabi itu tidak putih yang sangat, tidak hitam yang sangat, tidak terlalu tinggi jangkung, juga tidak pendek cebol dan misalnya. Nabi tidak gemuk, juga tidak terlalu kurus. Itu disebutkan. Hadisnya itu seakan-akan kalau aku baca kitab ini berulang-ulang hadisnya. Padahal tidak berulang-ulang. Karena jalur riwayatnya berbeda. Disebut tentang hadis bab khatamun nubuwah, bab tanda kenabian yang ada di punggung Nabi SAW. Ada tanda di situ kayak daging yang tumbuh, itu khatam nubuwah. Di terjemahan saja itu menghabiskan 21 halaman pembahasan bab itu saja. Kemudian rambutnya Rasul. Rambutnya Rasul itu pembahasannya menghabiskan 8 halaman. Perawatan rambut Nabi, lain lagi. Nabi itu rambutnya dirawat. Ya. Jadi bukan berarti nggak dirawat Nabi SAW itu rambutnya. Itu ini sekitar 5 halaman katanya. Uban Nabi SAW itu 11 halaman dijelaskannya. Ngurusin uban doang. Hadis uban itu disebutkan sini. Semir rambut. Jadi masalah rambut itu rambut Nabi, perawatan rambut, ubannya Nabi, semir rambut Nabi dibahas di sini. Nah, dibahas juga celak mata Nabi. Asli celak Nabi ini nggak KW. Ya. Pakaian Rasulullah SAW disebutin. Ya, tapi bukan berarti merek Nabi, merek pakaian sama sih, aromanya bukan. Nggak ada. Pokoknya sifat pakai Nabi. Potret kesederhanaan Nabi, khufnya Nabi, khuf Nabi disebutin. Sendal Nabi, lain lagi babnya. Kalau khuf ini kan untuk musafir, dia boleh, nggak lepas. Nah, sendal ada pembahasan sendiri. Cincin Nabi, cara bercincin Nabi, terus dijelaskan semua. Sampai tempat minum Nabi, buah favorit Nabi, minuman Nabi, cara minum Nabi, parfumnya Nabi. Tuh dijelasin. Ini gua parfum baca begini jadi dalil. Jangan ya. Gaya bicara Nabi, senyum dan tawanya Nabi, sendal guraunya Nabi. Jadi perlu baca ada orang yang nggak bisa dicandai. Nabi itu bercanda. Tapi yang suka bercanda mesti baca 2 kitab ini. Nabi nggak pernah kelewatan kalau bercanda. Ini kan kadang manusia kalau dalam bercanda ini 2 tipe. Satu yang berlebihan, satu yang tidak bisa sama sekali dicandai. Kata yang berlebihan, untuk itu aja baper. Kata yang tersinggung, harus menjaga perasaan orang. Ini ribut tuh dia. Kalau ada adab dalam bercanda. Terus disebutkan tidurnya Nabi, sholat duha Nabi, sholat sunnah Nabi, baca Quran Nabi, rasa malu Nabi, kebiasaan bekam Nabi disebutkan dalam ini. Babnya itu ada. Sampai terakhir mimpi bertemu Nabi SAW. Itu dijelaskan di dalam kitab Syama'ilun Nabi. Ini ada bahas di salah satu instansi di Kalimantan Barat lewat kajian online. Kitab ini. Kitab ini punya ringkasannya oleh Imam Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi nulis ini, diringkas lagi sama beliau. Ini kitabnya. Mukhtasar Syama'ilul Muhammadiyah. Kitab ini ditahqiq oleh Syekh Albani rahimahullah. Terjemahannya ini. Ini ditahqiq oleh Syekh Albani. Ini Arabnya, ini terjemahannya. Ini kami ikut daurahnya waktu itu tahun 2017 di Mahad bin Umar. Tangerang bersama Ustaz Haikal juga. Pemateri waktu itu Syekh Walid.
bin Muhammad Said An-Nasr. Jadi kitab ini saling berkaitan. Ini yang kitab besarnya, ini ringkasan. Kalau ini ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, disyarah oleh Abdul Razzaq. Waktu ini Imam At-Tirmidzi dengan Abdul Razzaq zamannya jauh. Kalau ini kitabnya namanya Mukhtasar, Kalau antum lihat kitab judulnya saja Mukhtasar, itu berarti ringkasan. Kalau ada kitab judulnya Mukhtasar, Mulakhas, Mukhtarar, itu diringkas namanya. Sudah ringkasan. Ini sudah ringkasan, malas baca. Apalagi kitab detailnya. Ya. Ini ditahqiq itu kalau antumnya kita ada namanya ditahqiq, itu diteliti namanya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Kemudian ini ada sengaja bawakan kitab. Ini kitab yang ditulis oleh penulis kitab Al-Usul Salata, penulis kitab Kasyfus Syubhat, penulis kitab Qawaidul Arba, siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan kitab ini membantah tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak cinta dengan Nabi SAW. Orang dulu gitu. Ikut dakwah Syekh Muhammad tidak cinta dengan Nabi, tidak mau selawat dengan Nabi. Siapa bilang? Khatib bawakan ayat kok. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Cuman selawatnya yang bagaimana? Kalau selawat yang 4.444 kali, ini sih harga supermarket. Gak ada selawat pakai bilangan-bilangan begini nih. Namanya selawat itu ibadah, jadi mesti dalil. Kalau disebutkan bilangan tertentu, kita lakukan bilangan tertentunya. Kalau tidak ada bilangan tertentu, jangan diikat-ikat dengan bilangan tertentu. Selawat kok kita. Apakah mesti malam Jumat hari Jumat? Itu waktu yang utama. Di selain waktu itu boleh atau tidak? Sangat boleh berselawat. Gak ada salahnya. Nah, orang menuduh bahwa Syekh Muhammad Abdul Wahab tidak cinta dengan Nabi-Nya. Mustahil dia tidak cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Lah beliau nulis kitab kok. Kitabnya itu Mukhtasar Siratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitab dia yang menulis. Emang judulnya dari judul awalnya ringkasan perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Syekh Abdul Wahab yang nulis nih. Jadi Syekh Abdul Wahab itu kitabnya bukan usul salah doang, Kasyfus Syubhat doang, Qawaidul Arba, kitab ini keras-keras nih, akidah manhaj. Ada kitab sirahnya mas. Ini kita nggak tahu ada. Ini kitab ditahqiq oleh Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Selesai ditahqiq tahun 1956 Masehi. Kitab ini selesai ditahqiq. Sudah lama. Kemudian ada bawakan kitab yang lain. Kalau kitab ini ringkasan juga. Ini Khulasatul Nuril Yaqin. Ini banyak dipakai di pesantren di Indonesia. Kitab aslinya adalah Nurul Yaqin ala Sirati Sayyidil Mursalin. Kitab aslinya begitu. Kemudian muncul khulasahnya. Kitab aslinya Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Kitab aslinya itu. Kemudian dibuat khulasah, dibuat ringkasan, jadi 2 jilid. Nah, kitab ini ringkas banget, dipakai anak-anak di pesantren. Misal ya, bukan ini. Misal tentang pembahasan Ghazwah Uhud, perang Uhud. Cuma 6 poin gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 poin doang. Satu hal mentok. Pada pembahasan perang Uhud ini pembahasan panjang. Tapi buat poin-poin. Ini kitabnya ringkasan. Yang arahnya kalau di pesantren, ini udah ringkasan, diringkas lagi sama santri. Tapi yang mau diringkas, udah ringkasan tuh diringkas lagi sama dia. Tahap yang mau diringkas, udah ringkas deh. Nah, kitab ini kata Syekh Shalih Utsaimin perlu dikomentari terhadap beberapa usul yang digunakan, terhadap beberapa istilah yang digunakan, perlu dikoreksi. Lalu Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membuat sebuah kitab At-Ta'liq ala Nuril Yaqin, koreksi komentar atas kitab Nurul Yaqin. Ini kitab beliau, Syekh Shalih Utsaimin. Ini semua kitab sirah, banyak lagi kitab-kitab sirah yang lain yang hendak kita pelajari. Nah, kitab-kitab sirah ini jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya satu dan yang lainnya saling melengkapi. Satu dan yang lainnya saling melengkapi. Sehingga ada nasihat antum, kalau memang mengikuti pembahasan ini, kalau bisa jadi terjemahan yang bahas,
segar runtut nanti enak. Ya, karena begini, pembahasan sirah itu jarang sekali ada pertanyaan selepas kajian, itu sangat jarang. Kadang pertanyaannya itu muncul karena dugaan saja, dan kadang ustaz itu juga bisa jawab dengan tidak, gitu ya, karena itu kan perilakunya Nabi SAW. Contoh tentang sejarah ketika Nabi SAW dadanya dibelah saat kecil. Cerita yang disampaikan, kajian disampaikan sudah jelas, kadang apa yang lagi mau ditanyakan dari itu? Kadang ada pertanyaan yang muncul sebenarnya, cuma kadang jemaah berusaha, tanya apa ya? Akhirnya dia nanya, Ustaz, kenapa Nabi dibelahnya waktu kecil dadanya Ustaz? Kenapa nggak usah ada pembelahan dada gitu? Dari awal udah bersih hati Muhammad. Ya jawabannya ada hikmah pasti yang Allah inginkan. Hikmah itu bisa kita ketahui, bisa tidak kita ketahui. Yang penting wajib kita imani, cuma sampai situ. Kisah misalnya Nabi SAW dalam sirah singkatnya untuk ketahui, beliau hidup diasuh oleh uminya, kemudian setelah itu diasuh oleh kakeknya, setelah itu diasuh oleh pamannya. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang kafir? Kenapa gak diasuh oleh Hamzah? Kenapa gak diasuh oleh Abbas yang muslim? Yang mati itu dia muslim gitu loh. Kenapa? Ya kita katakan itulah skenario yang Allah siapkan buat Muhammad SAW. Kalau ceritanya diasuh oleh Hamzah, diasuh oleh Abbas bin Abdul Muthalib, mungkin bukan begini ceritanya dari awal ini. Dan sebabnya ada hikmah. Di antara paman-paman Nabi yang lain, yang paling miskin dia Abu Thalib. Tapi Nabi tinggal sama Abu Thalib ini, tidak tinggal sama yang lain. Ada hikmah mesti yang Allah siapkan. Pembahasan sirah itu kadang gak banyak muncul pertanyaan. Makanya anak harapkan punya kita. Tujuannya punya kita itu, jika kajian itu bersambung pekan selanjutnya, kita bisa murajaah. Sirah ini kan cerita. Beda kayak poin-poin fikih, usul fikih. Kadang tuh antum nggak usah nyatet, ngerti pemahamannya itu udah dapat kuncinya, udah masuk di kepala, selesai. Ustaznya minggu depan jelaskan, langsung connect. Tapi kalau sirah ini enggak. Kadang cerita Nabi ini kalah sama cerita tetangga seminggu, cerita orang kantor seminggu kalah, hilang cerita Nabinya. Nah, jadi saran anak punya kita, ya beli dari toko offline yang terdekat atau toko online sudah banyak, pesan sudah. Ya jadi saran anak itu disiapkan kitabnya, insya Allah kita akan masuk pembahasan kitab ini pada pekan yang akan datang. Ini mukadimah dulu. Baik. Sekarang kita akan masuk kepada mukadimah yang kedua. Tadi mukadimah dari segi kitab yang Anda sampaikan. Mukadimah yang kedua adalah kenapa perlu mempelajari sejarah Nabi SAW. Ini ada beberapa poin. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan 4 poin dalam mukadimah ta'liq. Dalam mukadimah kitab beliau ini beliau menyebutkan ada 4 sebab kenapa kita perlu mempelajari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang pertama, ini dicatat, ya sebabnya kenapa perlu mempelajari sejarah Nabi SAW. Kata beliau, fa inna ahamiyat al-qiraati fi siratin nabawiyyah li umurin katsiratin. Sesungguhnya mempelajari, membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu penting dikarenakan beberapa sebab. Awalan, yang pertama, an na'rifa halat Nabi sallallahu alaihi wasallam nasaban wa syarafan wa hasaban wa ibadatan wa khuluqan wa jami'al ahwal. Sebab yang pertama, agar kita mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi nasabnya, kemuliaannya, ibadahnya, akhlaknya, dan seluruh kondisi beliau. Sebab yang pertama itu agar kita mengetahui nasab, kemuliaan, ibadah, akhlak, dan seluruh kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuklah diantaranya fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perlu. Nah, sebelum Anda lupa, kenapa perlu mempelajari kitab Syama'il Nabi? Ini kitab juga perlu. Kitab Imam Tirmidzi yang menjelaskan tentang postur Nabi, fisik Nabi, wajah Nabi, gigi Nabi, rambut Nabi. Kalau sebagian orang ada penting nggak belajar itu? Apa belajar itu? Detail benar tahu Nabi sampai sedang-sedangnya diketahui. Kenapa sebabnya? Saya bisa kasih tahu. Kenapa perlu belajar fisik Nabi? Siapa yang tahu? Ada hadiah tahu? Ya. Agar bila mimpi bertemu dia, kita tahu itu minta Nabi
Nah, itu jawabannya, persyaratannya. Perlu mempelajari fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita betul-betul tahu kalau ada orang ngaku mimpi ketemu Nabi. Katanya orang bilang begitu. Kenapa nggak sholat Jumat? Terus tadi malam aku mimpi ketemu Nabi. Kata Nabi, wajib sholat Jumat lagi. Kau sholat Jumat di Mekah sudah. Jangan usah tadi dapat wangsit dari Nabi pas tadi malam tidur. Suruh coba gambarkan Nabi itu bagaimana. Oh, Nabi itu gondrong, nggak ada jenggot bersih Nabi itu. Nggak ada jenggot kayak antum itu. Pakai celana jeans, Nabi ketat, celana bensin. Ini bohong, ini bukan Nabi ini. Lalu dia bilang gini, berdalil, tidak mungkin itu bukan Nabi. Nabi itu tidak bisa diserupai dengan yang lain. Betul ada dia itu. Tapi yang antum gambarkan tentang Nabi itu bukan Nabi. Jelas itu bukan Nabi berarti. Antum yang tipu sama syaitan berarti. Syaitan ngaku Nabi atau antum ada. Itu sebabnya insyaallah ini kenapa perlu belajar kita Syama'il Nabi Karim At-Tirmidzi. Agar orang kalau dapat berita fulan ketemu Nabi, fulan ketemu Nabi, coba ceritakan gimana Nabi itu. Apa yang kau lihat dari Rasulullah? Itu dikaitkan dengan dalil. Apa yang dia sampaikan kita bandingkan dengan dalil. Benar atau tidak? Itu sebabnya. Saya hadiah ini. Orange water. Ya. Adanya itu. Kalau tadi dikasih parfum sama tadi dikasih parfum. Baik. Itu ya. Ini biar nggak lupa itu. Jadi perlu mempelajari kitab Imam Tirmidzi agar kalau ada orang ngaku mimpi ketemu Nabi, kita bisa pastikan betul nggak Nabi yang dia lihat itu, atau Nabi yang dibuat-buat. Bisa jadi memang mimpi, kemungkinan ada dua. Bisa jadi dia mimpi betulan, namun setan mengaku Nabi dan tetap percaya dengan itu. Yang kedua, dia tidak mimpi, namun dia mengada-ada. Itu saja kemungkinannya. Itu saja. Dan tidak mungkin Nabi itu kalau ada orang mimpi ya, sekalipun dia bilang, aku lihat Nabi pakai baju warna putih, kemudian Nabi itu ada khotam di sininya, rambut Nabi itu sesuai dengan hadis. Dia sampaikan itu misalnya. Ternyata yang dia dapat di dalam mimpi, kata dia Nabi bilang begini, bertentangan dengan dalil yang Nabi sampaikan semasa hidupnya. Ini juga bukan Nabi SAW, bukan Nabi SAW. Gimana mungkin Nabi majelis siapa untuk sampaikan? Lalu wahyu itu hanya datang buat dia lagi tidur satu orang ini. Dan ternyata yang satu orang ini diketahui saat hidupnya dia orang pintar, menurut orang yang tak pintar. Kan banyak. Kadang-kadang aku mimpi ketemu Nabi itu orang yang punya kepentingan. Kepentingannya apa? Kantong. Biar dapat jemaah, dapat pengikut, lalu dapat fulus. Bukan yang lain. Gak ada cerita orang kantor pegawai negeri mimpi ketemu Nabi, ngaku-ngaku gak ada. Biasanya justru yang penampilannya agamis begitu. Maka dilihat sesuai gak dengan hadis. Jadi sebab pertama mesti mempelajari sirah Nabi agar mengetahui nasab Nabi, kemuliaan Nabi, ibadah Nabi, akhlak Nabi, dan seluruh perangai Nabi, seluruh kondisi Nabi. Lianna hadza yaziduna imanan bihi alaihi salatu wassalam wa mahabbatan lahu wa ta'atturan bi dzikrihi alaihi salatu wassalam. Dengan mengetahui nasabnya, kemuliaannya, ibadah Nabi, akhlak Nabi, itu akan menambah iman kita kepada beliau. Kita beriman kepada Rasul. Di antara rukun iman, beriman kepada Rasul. Dan di antara para Rasul Nabi Muhammad SAW. Ketika kita tahu tentang sirahnya, semakin bertambah keimanan kita kepada beliau. Ketika beliau dicaci maki, dicerca, dibuat karikaturnya, kemarahan kita ada. Karena kita cinta dengan Nabi kita, bukan masa bodoh dengan Nabi SAW. Ketika tempat mi'rajnya beliau bertolak dari Baitul Maqdis menuju langit menghadap Allah Subhanahu wa taala dan perintah salat. Ketika tempat itu dihinakan, dirusak hormatannya oleh orang-orang Yahudi laknatullah alaihim, maka kita marah. Karena kita memahami sirah Nabi SAW. Yang berada di tempat itu bukan sembarangan. Bahkan antum tahu Baitul Maqdis, ketika Nabi datang ke sana, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa yang berada bersama para anbiya. Lalu beliau mengimami salat para nabi sebelum beliau naik ke langit dan perintah. Sirah yang membawa kita tahu keutamaan Nabi SAW, keutamaan tempat yang disinggahi oleh Nabi SAW, keutamaan orang-orang yang berinteraksi dengan Nabi, ya. Sehingga keimanan kita bertambah, kecintaan kita bertambah. Kemudian yang kedua, sebab perlu mempelajari sirah, an na'rifal ahkam allati tatarattabu ala hadhihi sirah an-nabawiyah fi halil harbi was-silmi wasyiddah wal-raha wal-ghadab wa ghairu. Sebab yang kedua, untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan sejarah Nabi SAW, untuk
mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan perang, dalam keadaan damai disebutkan, dalam keadaan genting, dalam keadaan kaum muslimin itu tenang, dalam keadaan di mana Nabi Sallallahu marah, kita pelajari sirah. Kalau kita nggak belajar sirah, kita nggak tahu. Contoh, di dekatnya orang munafik Madinah, siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Di dekatnya munafik Madinah. Ketika sahabat yang mulia Umar bin Khattab berniat membunuh orang ini, apa kata Nabi? Jangan kau bunuh orang ini. Kalau kau bunuh dia, nanti orang-orang akan bilang Muhammad membunuh sahabatnya. Dia ini kan orang munafik, kota Madinah. Zahirnya Muslim, tapi sejatinya dia Yahudi, dia munafik. Ketika sebagian sahabat dia membunuh orang ini, kata Nabi, jangan kau bunuh. Kalau kau bunuh orang ini, nanti orang-orang akan katakan Muhammad membunuh kawannya sendiri. Ketika selesai peperangan, ada Zulkhuwaisirah. Untuk tahu ceritanya kan, Zulkhuwaisirah di dekatnya Khawarij ini. Ini asalnya di zaman Nabi orang ini. Ketika dia bilang, "Iqtil Muhammad," berlaku adil kepada Muhammad. Langsung Nabi SAW bilang, sesungguhnya aku ini orang yang paling bertakwa dan orang yang paling takut kepada Allah. Kalau aku tidak adil, siapa yang lebih adil dibanding aku, kata Nabi. Marah Nabi. Kata Umar bin Khattab, lagi-lagi Umar bin Khattab yang muncul. Atribu bunuka, aku penggal leher orang ini ke Umar. Boleh Umar tuh. Pembelaannya ke Nabi. Main penggal Umar. Kata Nabi SAW, la tatribu bunuka. Jangan kau penggal leher di Zulkhuwaisirah itu. Kalau kau penggal leher Zulkhuwaisirah, orang-orang kafir itu yang baru saja kalah berperang dengan kita akan bilang Muhammad bunuh pasukannya sendiri. Itu kebijakan Nabi SAW, hikmahnya Nabi dalam berdakwah. Nah, kalau sekarang orang ada bunuh, tapi tidak. Aku lihat kisah orang Arab tadi kencing di masjid, itu kan sirah. Bagaimana hikmahnya Nabi? Coba kalau sekarang ada anak kecil kencing di masjid, bapaknya nggak mau anaknya izin dah. Ya. Tapi Nabi tidak. Aku lihat kisah ada laki-laki yang ingin berzina, wes kebet zina. Terus kita izin ke siapa? Kita minta izinnya ke Satpol PP, ke resepsionis hotel, izin pesan kamar? Enggak, izin ke siapa? Ke Nabi SAW, izin mau zina, coba. Dia apa yang sama Nabi? Didoakan sama Nabi, diajak diskusi sama Nabi. Coba aku pikir kalau ibumu, adik perempuan begitu, oh enggak mau katanya. Lalu Nabi doakan. Sudah setelah itu tidak ada lagi terbersih dalam hatinya untuk berzina. Sirah Nabi SAW itu. Karena kita tuh nggak mampu mengambil ibrah dari perjalanan Nabi. Sekedar cerita, gitu udah cerita. Seakan-akan Nabi itu kenceng terus, padahal Nabi ada lemah lembutnya. Atau kebalikannya, kayak orang-orang liberal, Israel lemah lembut, jangan kenceng, jangan. Saking lembutnya akhirnya agama dianggap sama semuanya. Tidak juga begitu. Itu sirah. Itulah dari sirah kita bisa mengetahui hukum, mengambil kesimpulan dari sebuah sirah perjalanan Nabi SAW. Bahkan sirahnya sahabat itu kita bisa mengambil hukum di situ. Antum tahu ceritanya Utsman bin Affan ketika beliau diberontak, ya kan? Beliau ini kan meninggal di diberontak. Berapa lama Utsman bin Affan yang diberontak? 41 hari beliau dikepung rumahnya. 41 hari. Ya, kalau sekarang habis kali gas air mata, polisi nyiram itu ke dia mau bubar. Ini 41 hari nggak bubar ini kemarin di rumah Utsman. Pakai SIM kali dia, lebih juga. Ada yang nanya anak, gimana dia ngatur di saat itu saja? Yang pasti tak ada WA. Tanya ada mana? Ada tahu. Gimana dia ngaturnya? Pokoknya dia punya komunikasi dengan tak ngerti lah gitu. Yang pasti tak ada WA saat itu. Anda pernah bercanda tentang peperangan zaman Nabi. Sekiranya peperangan zaman Nabi itu ada Facebook, ada WhatsApp, habis intelijen itu tidak ada manfaatnya. Yang bocor-bocor netizen yang pada diam itu, posting sana sini, habis peperangan kalau gitu. Ketahuan duluan, dibaca duluan. Apalagi kalau ada game online, ya, tidak perang kali. Nauzubillah. Makanya ada orang bilang, Ustaz seandainya hidup zaman Nabi, hidup di zaman fitnah. Jawaban Anda, iya kalau antum di zaman Nabi, antum kan tidak tahu antum di kubunya Nabi, antum di kubu Abu Jahal antum. Kadang berandai-andai seandainya hidup zaman dosa. Iya, seandainya antum di zaman Nabi itu kemungkinan cuma dua, antum sama Nabi atau antum lawan Nabi, itu toh. Udahlah, antum nikmati hidup antum memang di zaman fitnah kita yang hidup. Jangan, ini sudah ujian yang begini memang. Ya, sudah.
Baik, ketika zaman Utsman tadi berontak. Berapa sebab Utsman itu diberontak? Ada 13 sebab Utsman bin Affan itu diberontak. Antum lihat dalam kitab Hikmatun min Tarikh. Itu sudah Anda kaji di Masjid Ar-Raudhah di Al-Qaeda. Ada 13 sebab kenapa Utsman bin Affan diberontak. Di antara sebabnya, ini sebab ini mengada-ada. Memang 13 sebab ini ada sebab yang mengada-ada, yang sebenarnya Utsman tidak bisa diberontak dengan sebab itu. Ada sebab dari 13 sebab ini hoax yang dibuat oleh Khawarij. Jadi kalau Khawarij itu tukang dusta, ya memang pendusta dari dulu kerjanya dusta. Dan ini diputar balik sama dia. Buktinya, ya Khawarij ya, masuk ke Mabes, masuk ke ini. Mana di belakang ngomong? Apa bisa ngomong? Tidak mungkin. Pasti bohong. Kasus kejadian Khawarij pemboman di saat sholat Jumat di Polres Cirebon kemudian meledak di dalam masjid. Ini kan kebunuhan Khawarij. Katanya bukan Muslim. Ente nggak tahu khatibnya itu baca syahadat waktu khutbah, bukan Muslim juga. Dia tahiyat baca asyhadu an la ilaha illallah, bukan Muslim juga. Hah? La ilaha illallah Khawarij. Kemana akalnya ini? Nah, zaman Utsman itu terjadi. Dia membuat 13 sebab yang dengan sebab itu Utsman diberontak. Di antara sebabnya katanya Utsman saat ke Mekah, kan Utsman tinggal di Madinah. Saat ke Mekah Utsman tidak mengkosor sholat. Kan kalau musafir itu boleh kosor, ya kan? Sholat yang merubah yang 4 rakaat jadi kan dua. Utsman dah saat itu. Saat Utsman ke Mekah, jemput istrinya yang lain. Sebenarnya tidak kosornya Utsman, kalau aku lihat yang ditulis oleh Syekh Utsman Al-Khamis dalam kitab Hikmatun min Tarikh, itu ijtihadnya Utsman. Kata Utsman, Mekah ini kan tempat tinggal istriku. Ya, ini kan berarti kampung halaman aku juga. Ngapain aku kosor kata Utsman? Itu sebabnya. Sekarang ini deh, udahlah taruhlah Utsman itu ijtihadnya salah. Tapi Utsman itu sholat asar 4 rakaat itu sholat asar. Sah nggak Utsman itu sholatnya? Sah nggak? Sah jemaah. Gugur nggak kewajiban fardunya? Gugur. Apakah Utsman dikatakan ketika dia mengkosor sholat yang 4, sholat yang 4 sempurna, yang menurut orang-orang itu sebagai safar, sementara Utsman memandangnya bukan safar gitu loh. Memandangnya bukan safar. Apakah setelah itu Utsman jadi berdosa? Kan tidak. Sekarang gini, anak kesangkas, anak kosor, zuhurnya 2 rakaat, paham ya? Yang samping ini nggak kosor, berhenti kepala dia sholat 4. Lalu aku ikut sama dia di mobil, lalu bilang aku turun, tidak satu bagian sama anak lagi. Aku keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, begitu? Kan enggak. Mungkin ilmu dia belum sampai, atau dibilang aku pengen sempurna aja sampai 4, atau ada pertimbangan yang lain. Masa gara-gara seperti itu Utsman diberontak? Itu kan orang nggak ngerti fikih, benar bilang. Dalam masalah puasa, aku bagi safar, satu batalkan, satu tak batalkan puasanya. Kadang kalau orang itu suka ngolong-ngolong kan mainnya, dicandai-candain gitu loh. Tak kuat kamu, kata dia. Batalkan jangan, kata dia. Safar lah nih. Enggak, aku sayang kok, kata dia. Tak ada apa aku batalkan. Saling celah. Padahal dalam hadis disebutkan, kami bersafar bersama Nabi SAW saat berpuasa. Sebagian kami puasa, sebagian kami tidak, dan kami tidak bicara satu sama lain. Itu kan perjalanan Nabi SAW. Coba diambil ibrahnya. Ini orang nggak ngerti sirah gitu loh, bilang. Baik, sebab yang ketiga, kenapa perlu mempelajari sirah? Anna katsiran min as-sirah an-nabawiyyah laha alafatun bil Qur'anil Karim wa tafsirun lahu nahtaju ila fahmiha hatta nutabbiq 'alaiha ma ja'a fil Qur'anil Karim. Sirah Nabi itu banyak berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim dan tafsirnya. Sirah Nabi itu banyak berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim dan tafsirnya. Sehingga perlu mempelajari sirah untuk diterapkan dalam nafsir Al-Quran. Paham? Jadi Al-Quran ini isinya dan tafsirnya itu banyak berkaitan dengan perjalanan Nabi SAW dalam kehidupan beliau. Sehingga butuh mempelajari sirah ketika mentafsirkan Al-Quran ini diterapkan. Oh, ini begini maksudnya. Bukan memahami seenak kepalanya sendiri, tidak. Tidak demikian. Sudah masuk? Belum? 1 menit lagi? Kita azan dulu. 2 menit lagi? Atau nanti azan dulu, habis azan lanjut bentar. Ya, lanjut bentar. Yang wudu kajiannya gitu. Lanjut bentar, habis itu
Kita salat isya. Nanti ada lihat waktu sebelum koma nanti udah beres-beres gitu ya. Nah, ini tidak ada sesi pertanyaan karena ini masih mukadimah. Nanti sesi selanjutnya pertanyaan itu diberikan di meja, ada jawabnya habis azan, ada jawab habis azan. Sirah ini motong itu gak gampang, motong sirah ini karena itu motongnya gak pas gitu ya. Coba aku untuk nonton film, jangan film, baca buku gak pas berarti ya gitu kan, gak asik gitu ya. Jadi motongnya ini yang bawa cerita ini mesti pandai biar aku tuh penasaran gitu. Kalau gak pandai, ada gak pandai sutradara berarti gitu ya, gak datang lagi ya tuh berarti. Maksudnya gak belajar lagi, sudah tahu ceritanya. Yang keempat, sebabnya annahu la yaliqu bina wa ummah muslimah nattabi'u hadha rasul an-nabi al-karim an nakuna jahilina bihadihi wa siratihi. Yang keempat sebabnya tidak layak bagi kita kaum muslimin bodoh dan tidak mengetahui tentang perjalanan Nabi yang dia ikuti. Itu sebabnya. Kenapa perlu belajar sirah? Karena tak layak bagi kita yang orang Islam yang ngaku ikut Muhammad SAW, tapi tak ngerti dengan yang diikuti, tidak paham, tak ngerti. Antum aja senang dengan komen sepak bola, antum ikuti semua akunnya. Hatta model rambutnya pun antum tahu dia ganti rambut. David Beckham nikah lagi pun antum tahu dia. Ya, ada sih tahu di bola. Sampai gitu-gitu pun ngerti. Nabi nggak tahu. Dia cinta sama Nabi, cinta gitu ya. Berapa istri Nabi? Banyak bawa Ustaz, pokoknya udah lipat. Siapa ibunya Nabi? Siti Fatimah. Salah mana Siti Fatimah udah makan nasi goreng. Baik, subhanallah wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lanjutkan setelah azan isya. Nah, azan